KPK bidik pengemplang pajak dialog kita lanjutkan. Dari sambungan telepon masih bersama kita Deputi Pencegahan KPK Johan Budi, masih ada Pak Fuad Fawazir dan juga Pak Justinus Prastowo. Pak Justinus, ini kalau kita bicara soal apa yang disampaikan oleh Bang Johan tadi, ada fokus di kehutanan dan minerba. Apakah di institusi Anda juga melakukan pengkajian bahwa memang di dua sektor ini rawan sekali sebetulnya banyak penyimpangan? Memang dua sektor ini yang paling rawan ya, karena sektor yang dasarnya ekstraktif, dia mengambil hasil alam dan melibatkan perizinan, itu memang rawan sekali berpotensi terjadi penyimpangan. Nah kalau di sektor pertambangan yang kami temukan adalah, karena kan sekarang sudah ada desentralisasi ya, otonomi memberikan izin ke bupati, betul. Nah waktu mereka mengajukan izin, itu dengan sengaja tidak mencantumkan NPWP yang benar. NPWP dipalsukan. Sehingga ketika mereka di cross check itu tidak ada. Mereka tetap menambang, laporan pajaknya nol, nihil. Itu bertahun-tahun terjadi. Kantor pajak pun sulit untuk melakukan itu. Lalu ketika data yang dimiliki oleh Pemda ini, dinas ini, itu di-keep, tidak boleh diminta pihak lain. Bahkan apalagi pajak. Kementerian SDM pun sulit untuk meminta data itu. Artinya ada backing di tingkat lokal ya. Nah ini harus ada intervensi memang. Kami menemukan salah satu solusi adalah intervensi sistem perizinan. Harus dibuat sistem perizinan online yang terintegrasi dengan data yang sangat lengkap termasuk kebutuhan pajak yang akan nyambung ke Pemda, Ditjen Pajak dan juga Kementerian SDM. Karena kami juga menemukan ada satu pembayaran PNBP royalti yang distorkan ke negara dan dilaporkan ke SDM, itu juga diklaim sebagai SSP ke Ditjen Pajak. Jadi mereka ngeklaim satu pembayaran di dua kali. Ini juga kerugian negara. Jadi bayar di sini diambil lagi dari sini gitu. Jadi nggak bayar dia sebetulnya gitu. Bayar royalti dia motong pajak. Ini menarik kalau tadi disebutkan tadi sama Pak Fuad bahwa ada wajib pajak, ada petugas pajak, di peradilan pajak juga banyak rawan penyimpangan. Ini tambah lagi satu lagi. Pemda juga menjadi salah satu permasalahan. Kadang-kadang ya oknum Pemda itu menjadi kayak melindungi, kamu nggak usah bayar pajak, mungkin biar bayarnya ke saya aja lebih banyak barangkali gitu ya, dilindungi memang itu ada unsur gitu. Jadi langkah KPK ini saya kira bagus sekali karena ini mau memerangi yang mungkin juga sudah tangan pajak itu sudah sulit untuk menjangkau ini. Karena mereka ini sebetulnya dalam artian formal ya, kalau artian hukum itu mereka itu semua adalah subjek pajak ya. Tapi mereka itu NPWP saja sebagian sudah nggak punya, atau NPWP palsu, nggak punya NPWP. Jadi mereka itu dalam arti formal belum wajib pajak, tidak mau menjadikan wajib pajak. Mereka itu juga liar karena mungkin tanpa izin. Mereka juga mungkin liar karena mereka nggak bayar ini, bayar itu, macam-macam berbagai macam kewajiban-kewajiban yang lain gitu kan. Nah, jadi kalau ini digerbeknya begini sudah harus rame-rame itu digerbek sama KPK gitu ya. Terus itu yang mesti ditertibkan karena ini mengganggunya macam-macam. Yang bisnis yang resmi, yang punya NPWP, yang bayar pajak, yang bayar royalti, macam-macam juga terganggu dengan kelompok ini. Ini biasanya banyak centengnya, banyak premannya, segala macam gitu kan. Apalagi kalau ada backup di setempat itu kan. Wah ini memang harus dihabisin lah, berondong ibaratnya itu kalau perlu gitu orang-orang kayak begini. Ini bagi mereka wajib pajak yang lurus gitu ya, mereka yang membayar dengan benar juga udah gitu kalau misalkan ada banyak petugas pajak yang korupsi atau bahkan wajib pajak yang malah tidak membayar pajak, ini juga menjadi merasa diperlakukan tidak adil juga dengan negara. Ada ketidakadilan ya, maka sebenarnya paradigmanya harus diubah. Kalau dulu ada gium berburu di kebun binatang gitu ya, itu jangan sampai terjadi lagi. Justru wajib pajak sudah patuh, sudah tertib, itu dirawat saja. Sekarang kita fokus mengejar memang yang pengemplang-pengemplang ini gitu ya. Dan di sektor kehutanan dan minerba ini banyak sekali mereka pengemplang pajaknya. Bang Johan. Ya ini kalau kita bicara soal pengemplang pajak di minerba dan kehutanan. Tadi kalau dari sektor pajaknya ini memang bukan hal yang akan dimasuki oleh KPK, tapi kalau boleh saya simpulkan ada kecenderungan bahwa di dua sektor ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sengaja melakukan tindak kejahatan perpajakan atau bahkan korupsi seperti itu. Iya, jadi nanti dalam konteks, jadi ini awalnya dari pencegahan yang kita lakukan ya, pencegahan terkait dengan kajian KPK mengenai pengelolaan sumber daya alam, termasuk minerba dan kehutanan tadi. Nah, berangkat dari situlah temuan-temuan itu
Kemudian kita koordinasikan bersama-sama, baik itu pajak, Direktorat Jenderal Pajak, kemudian juga Kementerian SDM, kemudian juga Bareskrim, dan juga beberapa pihak ya, termasuk kalau nggak salah BPN juga ada waktu itu, waktu kita mau kajian itu. Nah dari hasil kajian itu kita temukan ada beberapa temuan tadi, diantaranya bahkan luar biasa ya, ada yang sudah beroperasi itu ternyata NPWP saja itu dia tidak punya gitu. Nah, bagaimana dia membayar lewatan punya izin tapi tidak punya NPWP ya, menarik juga itu. Ini sudah pernah kita sampaikan ya beberapa waktu yang lalu ya, temuan ini di dalam Korsup, kita menyebutnya Korsup, koordinasi dan supervisi berkaitan dengan itu di 12 provinsi ya, waktu itu kita lakukan kajian ini. Nah, temuan-temuan tadi itu kemudian ditindaklanjuti karena ini masih domainnya pencegahan ya waktu itu. Ini misalnya tadi kita temukan yang seharusnya kurang bayar, kemudian, nah ini kita lakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, SDM dan juga. Bang Johan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Pak Fuad, singkat saja, ini menurut Anda memang ini satu langkah yang tepat ya KPK? Iya, karena memang pajak kalau udah kayak yang begitu itu tangannya sudah sulit menjangkau. Kalau sudah jadi memang butuh oknum daerah ya, pejabat di daerah ataupun ya penguasa di daerah yang ikut melindungi. Mereka sudah tidak punya NPWP, jadi belum bisa resmi masuk dalam jangkauan mereka. Jadi potensi yang akan dihadapi KPK itu adalah ini kemungkinan pidana perpajakan, pidana korupsi, dan pidana yang lain-lain. Karena dia tidak punya AMDAL, pidana juga dia pidana melanggar undang-undang pertambangan, macam-macam itu akan dilanggar oleh mereka ini. Kalau satu-satu itu mungkin hukumannya bisa panjang gitu. Jadi bagus kalau nggak gini terobosan begini. Dan ini salah satu bentuk kreatif yang diharapkan oleh Pak Fuad sebetulnya ya. Ya, tapi ini sebetulnya enggak. Ini kreatif KPK. Baik Pak Fuad dan Pak Justinus, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.